Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Mang Cek Bicik Mirsa Pal TV dimanapun berada. Senang sekali Jaksa Menyapa kembali hadir. Tentunya dari Studio 2 Pal TV memang punya kita bersama saya Haki Kainde. Dan saya Sefera Manda, tentunya di Jaksa Menyapa kita masih mengenal lebih dekat dengan insan-insan adiaksa dari Banyuasin. Intelijen Kejaksaan Negeri Banyuasin memegang peranan yang sangat penting dalam mendeteksi dini dan mencegah potensi pelanggaran hukum yang dapat meresahkan masyarakat karena bidang intelijen itu sebagai indera. Dan memang tema kita hari ini, Intelijen Kejari Banyuasin menjaga kewaspadaan dan menegakkan hukum di bumi sedulang setudung. Dan kita akan langsung saja bersama dengan Kepala Seksi Intelijen Kejari Banyuasin, ada Bapak Paulus Jeffrey Leo Chandra Simarmata Sarjana Hukum. Halo Kak Paulus atau Kak Jeffrey namanya? Jeffrey. Oh iya Kak Jeffrey ya. Apa Bukan kabar Kak Nicole Jeffrey? tapi ya? Bukan. Hah? Gimana? Bukan Beda Nicole. nasib. Oh, Beda bukan nasib. Nicole. Iya. Nah, kalau Nicole itu kan tinju-tinjuan di Beyond. Nah, Iya. kali ini ninju-ninju para penjahat-penjahat berdasi. Waduh. Iya. Bang Jeffrey, Siap. katanya baru nih di Banyuasin. Betul. Sebelumnya selamat atas jabatan baru ya. Terima kasih. Iya, jangan lupa makan-makan habis ini. Boleh, tinggal cari tempat baik. Oh iya, Waduh. siap. Udah pinter dong bahasa Palembangnya nih. Aku sebenarnya lahir besarnya di Lampung. Oh, Jadi kita bertetangga. Serumpun lah ya. I see. Bang, boleh cerita sedikit mengenai profil ataupun perjalanan di kejaksaan sebelum di Banyuasin ini? Ya. Terima kasih. Sebelumnya saya orang baru, jadi baru 6 hari lah total kalau saya hitung dari pelantikan sampai dengan hari ini. Dan juga ini juga sejarah baru buat saya di kejaksaan bisa bertugas di tanah pulau sendiri. Sumatera lah ya. Sebelumnya pertama kali saya diterima di kejaksaan itu tahun 2014. 2014 sebagai CPNS atau calon jaksa. 2014 itu saya ditempatkan di cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur atau Larantuka di Wewerang. Mungkin kalau melihat peta mungkin susah itu ya. Nggak ada peta. Nah, itu di ujung timur Pulau Flores. Wow. Selanjutnya 2 tahun saya di sana. Setelah itu PPJ atau Pendidikan Jaksa, saya ditempatkan setelah lulus 2016 itu di Wamena, Papua. Sultan Papua ya. Persiwan ya. Lebih jauh lagi di ujung Indonesia. Nah, di sana saya kurang lebih 2 tahun 10 bulan sebagai jaksa fungsional. Selanjutnya dari situ mungkin Tuhan kasihan sama saya ya gitu ya. Kurang lebih sudah 5 tahun di Timur, saya ditempatkan selanjutnya di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Gitu. Di sana saya kurang lebih berpindah-pindah walaupun di bidang yang sama yaitu seksi Pitsus. Pertama saya jaksa fungsional di Pitsus, selanjutnya saya sebagai kasubsi upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi di Pitsus, dan juga selanjutnya menjadi kasubsi lagi di situ juga, itu menjadi kasubsi penuntutan. Seperti itu. Selanjutnya baru di situ saya lumayan lama. 4 tahun 10 bulan di Jakarta Pusat. Wow. Gitu. Ya, kurang lebih waktu itu kami yang membantu Kejaksaan Tinggi DKI dan juga mensupporting Kejaksaan Agung. Kalau Mbak dan Abang di sini pernah dengar kasus Jiwasraya, Yes. itu saya waktu itu membantulah ya, maksudnya membantu melimpahkan, membantu menyidangkan dan lain sebagainya. Tim supporting lah, walaupun satuan tugasnya yang utama itu ada di Kejaksaan Agung. Tapi Kejari Jakarta Pusat, karena saya waktu itu kasubsi penuntutan, kami supporting di sana. Baik, dan akhirnya? Selanjutnya dari situ saya diberikan promosi dari eselon 5 menjadi eselon 4. Pertama saya kasih Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Itu saya 10 bulan. Terus selanjutnya ke sini, jadi kasih intel Kejari Banyuasin. Baru 6 hari tadi. Baru 6 hari dapat lagi promosi ke Kasintel di Banyuasin. Betul. Wah, kok kato lapang ya. Baik.
Berarti Intel 4 tahun setengah di Pitsus, Betul, terus Datun Intel ini menjadi hal yang baru juga. betul, Di pulau sendiri, betul. dituntut dengan adaptasi yang cepat, ritme kerja harus cepat juga, dan lain-lain. Apa nih Bang tantangannya, atau mungkin sudah dipersiapkan nih, ada terobosan-terobosan, atau mungkin baru kita ngobrol-ngobrol dengan insan-insan ADXA di Banyuasin? Ya, ini jadi tantangan baru Ya. bagi saya, Mbak, karena saya baru pertama kali di bidang intelijen mulai dari pecah telur di organisasi ini. Jadi saya benar-benar pingin, tapi saya juga tidak mau ketinggalan karena Ya. seperti Mbak bilang di awal dan juga Abang di awal tadi bilang, kita sebagai indranya pimpinan, mata dan telinganya pimpinan. Jadi tidak mau harus belajar cepat. Jadi di situ yang saya lakukan yang pertama adalah kita konsolidasi lah. Saya punya 2 kasubsi 1 dan kasubsi 2 ya kasubsinya. Di situ selain konsolidasi, saya juga bertanya bagaimana di sini kebiasaannya dan sebagainya, apa potensi-potensi yang sering terjadi atau terulang, baru kita nanti menyimpulkan dan bagaimana pemecahannya. Baik. Gitu. Berarti sudah ada rapat konsolidasi nih bersama Yes. dengan insan-insan ADXA yang ada di Banyuasin, khususnya di Intelijen. intelijen ya. Yes. Nah, apa nih informasi-informasi apa nih yang sudah Abang dapatkan? Ya, yang pertama tadi ya, geografis Banyuasin itu luas banget. Namanya kita Menarik. kurang lebih tuh luasnya kurang lebih 17.000 ya, 17.000 km persegi dengan 21 kecamatan, 16 kelurahan dan 288 desa. Wow. Ya, 288 desa. Dan saking luasnya itu ketika saya bertanya, kita itu Pak Kasintel katanya gitu ya. Kita tuh seperti putih telur gitu. Putih telur. Oh. Banyak gizinya. Yes. Biar nggak ini ya kolesterol ya begitu. Nah, dan Palembang itu kuningnya. Oke. Nah, jadi kita tuh terlalu luas, Mbak. Ada daratan, ada sungai, bahkan sampai ada yang perbatasan dengan air datar. Itu salah satu desa yang paling jauh di Banyuasin. Nah, tantangan-tantangan itu bagaimana biasanya? Oh, Pak, kalau seperti itu kita biasanya memang harus membuat time schedule karena memang jaraknya harus ditempuh dengan menggunakan darat dan juga sungai. Oleh karena itu, tapi tetap seperti tadi Pak, mungkin di session sebelumnya Pak Kajari menyampaikan, tetap nantinya pasti akan kita supervisi, kita datangi sesuai dengan tupoksi intelijen yang kami punya, supaya juga mendukung desa dan mendukung perekonomian mereka seperti itu. Kabarnya ini saking luasnya Banyuasin, Ya. ketika anak SD masuk Banyuasin keluar udah S2. Luasnya nih, ngomong-ngomong S2. Luasnya, ya. Nah, Kak Jeffrey, tadi sempat di-spill bahwa memang sudah 4,5 tahun di Jakarta nih, menarik. Ada banyak pasti pengalaman karena sporting pastinya Kejati di sana, Kejaksaan Agung juga, Betul. ada kasus-kasus besar di Jiwasraya. Betul. Mungkin sedikit pengalaman-pengalaman menarik di sana bisa di-spill di sini? Pengalaman menarik itu waktu Jiwasraya tepatnya. Oke. Waktu itu kan zamannya COVID-19, di mana tantangannya adalah kita adanya pembatasan SBB ya? ya betul itu PSBB itu. Namun karena KUHP kita itu harus berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, makanya kita harus tetap bersidang. Nah, dalam proses bersidang itu kondisi COVID. Saya ingat sekali waktu itu ada tahanan kami, kalau mungkin masih ingat itu Heru Hidayat dan Beni Cokro itu kena COVID Delta. Nah, di Oke. situ satu sisi dia tahanan, satu sisi kami juga harus mengamankan, menjaga dia. Nah, saat itulah kami bertukar menjaga, pakai baju APD itu keluar 12 jam bertukar ganti-gantian dan lain sebagainya, dan kami juga harus menjaga kesehatan kami juga. Karena kami juga harus pulang ke rumah melihat anak istri, dan ya itu tantangan menurut saya, satu sisi pekerjaan, satu sisi keluarga. Nah, itu yang membekas sampai dengan saat ini, bagaimana kita membagi pikiran, kesehatan, dan juga tanggung jawab seperti itu, baik tanggung jawab kepada negara, tanggung jawab kepada keluarga.
Dalam setiap kondisi, Dalam setiap kondisi harus siap. betul ya. Gitu. Dan yang menarik adalah kasus Jiwasraya ini kasus yang disorot oleh seluruh nasional bahkan dunia internasional. Betul. Nah, Bang Jeffrey gimana tuh? Apakah memang ketika sempat menjadi jaksa penuntut juga waktu itu? Ya, saya masuk ke surat penunjukan jaksa penuntut umum. Nah, bagaimana? Apakah memang mengalami juga tekanan-tekanan dari berbagai pihak? Karena kita tahu ini nilainya luar biasa. Betul. Jiwasraya waktu itu sih kerugian negaranya kurang lebih 16,6 triliun ya. Itu jumlah yang besar pertama, baru nanti dilanjutkan yang terakhir ini kan Pertamina itu. Iya. Ada sekitar 1.000 triliun kan katanya. Iya, 1 Tapi triliun ya. itu titik awalnya Kejaksaan Agung menangani perkara besar itu Jiwasraya. Jiwasraya. Nah, tekanan-tekanan sudah pasti, Bang. Sudah pasti di mana yang pertama dalam proses membawa dari ruang tahan sel, penjara, lapas atau rutan sampai ke pengadilan itu sangat waspada lah. Cuman itu tadi kita juga didukung supporting ya seperti Intel lah. Intelnya kita dijaga, ikut, dan juga polisi dan juga Kamdal, keamanan dalam dari Kejaksaan Agung dan Provos. Jadi memang benar-benar keamanannya dijaga. Cuman itu tadi karena memang kendalanya adalah posisinya saat itu COVID lah, yang sangat Itu yang bikin tambah berat ya. tambah berat seperti. Banyak keterbatasan ya. Betul. Nah, itu berapa lama sih Kak dari proses penyelidikan sampai dengan tersangka? Saya ingat waktu itu prosesnya Desember 2021 kalau saya tidak salah ya, Desember. Kita baru selesai itu di bulan Agustus. Jadi kurang lebih itu hanya penuntutan ya. Ya. Kurang lebih itu 7 bulan. 7 bulan itu yang sangat luar biasa lah. Dan tahanannya itu atau terdakwanya itu waktu itu ada 6. Dan itu kita berbagi dan tidak ditahan di satu tempat, Bang. Ditahannya itu di beberapa lokasi dan kita harus membagi tugas dan itu harus cepat. Karena kalau kita berlama-lama pastinya itu tadi pasti ada gesekan dalam perjalanannya. Oke, jawabannya ada atau tidak ancaman dari nama-nama besar? Kalau itu pasti pimpinan ya, Bu. Saya tidak Ada bisa. atau tidak? Pasti ada. Pasti ada. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali di Jaksa Menyapa. Ya, terima kasih Bang Cek Mirsa Pal TV. Anda masih menyaksikan Jaksa Menyapa dan masih bersama dengan rekan-rekan adiaksa dari Kejaksaan Negeri Banyuasin. Dan hari ini kita masih bersama dengan Bapak Kasih Intel Kejari Banyuasin dengan tema Intelijen Kejari Banyuasin menjaga kewaspadaan dan menegakkan hukum di Banyuasin. Bang Jeffrey, kita lanjut lagi. Siap. Nah, kalau tadi sedikit profil dan juga pengalaman di Jakarta yang luar biasa pastinya mengurus suatu perkara yang menjadi sorotan nasional dan pastinya ini pengalaman yang akan terus dibawa dan menjadi modal sangat penting sebagai Kasih Intel di Banyuasin ini sendiri. Bang, kalau seandainya sebagai seorang Kasih Intel, sebetulnya tusinya itu seperti apa sih? Mungkin masyarakat pengen tahu Ya, kesehariannya. Terima kasih. Sebenarnya Intel itu pada pokoknya penegakan hukum. Intel penegakan hukum. Dan kalau kita jabarkan Intel penegakan hukum itu sebenarnya awalnya ada 3. Itu ada di Pedoman Jaksa Agung nomor 12 tahun 2021. Itu adalah penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Cuma di tahun 2023 itu ada instruksi terbaru di mana Intel itu tidak boleh lagi melakukan penyelidikan. Jadi pokoknya hanya 2, yaitu pengamanan dan penggalangan. Nah, pengamanan ini adalah pengamanan apa? Yang pertama adalah terutama pengamanan kebijakan pimpinan. Yang kedua itu internal. Ya. Yang kedua adalah pengamanan kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah ini apa? Karena saya adalah Kasih Intel Kejari, maka pengamanan pemerintah daerah Banyuasin. Selanjutnya ada penggalangan, sama. Penggalangan juga ke internal dan juga ke eksternal. Nah, penggalangan ke internal itu adalah bagaimana membuat kantor kondusif dan lain sebagainya, bagaimana membuat pola kerja kinerja, membaur dengan teman-teman, mencari informasi, dan juga apabila ada AGHT itu kita mencari tahu dan bagaimana kita mencari solusi bagaimana AGHT itu bisa diselesaikan. Kalau ke internal adalah ke eksternal itu juga sama. Bagaimana kita menjadi
mendapatkan informasi pertama sehingga kita bisa mencari solusi, bisa memberikan masukan kepada pimpinan kita, dan nanti pimpinan kita berkoordinasi dengan Forkopimda guna menyelesaikan AGHT itu. Seperti itu kurang lebih. Intinya intelijen itu ya 2 pokok fungsi itu sih. Oke, dan juga pastinya supporting ke bidang-bidang lain Betul, ya biasanya ya. itu tadi ke internal. Internalnya Jadi ya. kita misalkan ada Pitsus sedang melakukan penyidikan, itu kita supporting. Kalau penyelidikan kita bisa membantu mereka bagaimana informasi di lapangan, baik dari tokoh masyarakat ataupun dari pemerintah daerah, tempat di mana lokus tindak pidana korupsi itu terjadi, kondisinya bagaimana, dan kita supporting. Demikian juga misalkan juga dengan Pidum. Contohnya Pidum sedang melakukan penuntutan perkara yang penting dan menarik perhatian. Kita juga bisa mengumpulkan data bagaimana seharusnya nanti proses penuntutan yang harus dijalankan, dan sehingga nantinya persidangan di dalam proses itu berjalan dengan baik dan lancar sampai dengan eksekusi. Nah, itu gunanya seperti itu. Oke, tadi sebenarnya sudah di-spill sedikit di segmen pertama, tapi kita mau boleh diulang lagi nih Bang, mengenai strukturalnya. Seorang kasih Intel ini dibantu dengan pastinya ada kasubsi dan jaksa fungsional. Seperti apa? Saya di intelijen itu dibantu oleh 2 orang kasubsi A dan kasubsi B kalau saya tidak salah. Nah, yang pertama itu terkait dengan kasubsi yang membawahi terkait dengan teknis Ipolexos Buthankam. Yang kedua, kasubsi yang kedua itu terkait dengan ekonomi, keuangan, dan PPS, pendampingan proyek strategis nasional. Pendampingan proyek strategis baik nasional maupun daerah. Nah, 2 kasubsi inilah yang menyokong saya dan juga mengerjakan tusi-tusi yang terkait dengan tadi Ipolexos Buthankam dan juga terkait dengan perekonomian, keuangan, dan PPS. Oke. Kalau boleh tahu apa Kak singkatan dari HIPO? Ipolexos Buthankam, politik, sosial, budaya, keamanan, dan ketertiban. Gitu. Jadi semua di masyarakat yang terkait dengan hal tersebut, kita harus kasubsi tersebut harus tanggap, cakap, dan juga cepat untuk menangkap informasi, kegiatan yang terkait dengan tusinya tadi, seperti itu. Termasuk itu penyebaran kepercayaan-kepercayaan yang... Iya, itu salah satunya tugasnya kasubsi A tadi. Yang A tadi ya. Oke. Nah, Kak, dengan keterbatasan dari staf ya Kak ya, keterbatasan dari insan adiaksa yang ada di intelijen Kak, apakah ini cukup efisien, cukup efektif untuk dalam bekerja, mengingat kita Banyuasin ini sebagai putih telur ya? Iya, sebagai putih telur dan Palembang di tengah-tengahnya. Iya, itu tadi makanya keterbatasan tadi sebenarnya bukan menjadi kendala, tidak harus menjadi kendala ya. Itu adalah menjadi tantangan saya sebagai kepala seksi intelijen untuk bisa mencari jalan keluar. Ya. Nah, apa sih yang bisa kita cari jalan keluar? Yang pertama, kalau memang kita tidak bisa ke sana, kita sudah punya media. Kita sudah punya media bagaimana contohnya kita menggunakan Zoom dan lain sebagainya. Kita kan ada namanya penyuluhan hukum dan sosialisasi hukum, baik ke desa maupun ke perangkat-perangkat daerah. Kalau misalkan itu jaraknya jauh, saya juga sudah punya program, nanti saya juga sampaikan ke Pak Kajari. Nanti Pak Kajari apakah menyetujui atau enggak, saya ingin membuat penyuluhan hukum atau penerangan hukum itu secara online. Nanti dikumpulkan dalam satu kecamatan, di mana dalam satu kecamatan itu kita bisa online. Itu untuk jarak yang jauh ya. Nah, jadi keterbatasan itu tadi harus kita cari jalan keluar. Itulah gunanya seorang manajer ya, atau dalam hal ini kepala seksi untuk membantu kinerjanya pimpinan kami yaitu Pak Kajari. Seperti itu. Baik, ini luar biasa sekali ya. Apalagi kita sudah mention bahwa intelijen ini adalah indranya pimpinan, Betul. Garda terdepan ya Kak ya, dan juga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan dari intelijen yang harus memberikan data yang cepat, tepat, dan juga akurat untuk bidang-bidang lainnya. Apakah kolaborasi ini akan terus berjalan dengan baik atau mungkin sudah punya ramuan atau rumusan yang baru nih? Ya, untuk itu pasti kita akan terus berkelanjutan karena memang itu tugas pokoknya intelijen untuk mendukung atau mensupport bidang-bidang lain.
Nah, mungkin formulanya saja mungkin ditambahkan ya, Mbak. Formula yang saya ingin coba adalah yaitu tadi percepatan komunikasi dan informasi yang bisa kami sampaikan. Yang selama ini biasanya kami sampaikan itu adalah langsung misalkan mengenai nota dinas, melalui nota dinas, mungkin dengan adanya media yang seperti media sosial, WhatsApp dan lain sebagainya, kita maksimalkan media-media tersebut sehingga kita bisa support dengan baik. Oke. Nah, tadi kalau Kasubsi yang A, saya penasaran dengan Kasubsi B nih Kak. Bahwa memang Kejaksaan juga memiliki peran di bidang pendampingan proyek strategis nih. Nah, apakah sekarang sudah berjalan? Ini kalau boleh tahu seperti apa nih kapasitas dari Kejaksaan dalam mendampingi proyek-proyek ini? Ya, yang pertama pada prinsipnya kita sudah memang diberi wewenang dalam Undang-Undang Kejaksaan 11/2021 terkait dengan proyek strategis nasional, dan ini juga diperkuat dengan surat edaran dari Jaksa Agung. Nah, proyek strategis nasional ini pada prinsipnya atau proyek strategis daerah ini pada prinsipnya kurang lebih hampir sama seperti pendampingan dalam bidang datun. Cuman kuantitasnya atau kualitasnya lebih daripada pendampingan di datun. Jadi kita dan Intel itu memberikan pendampingan proses mulai dari awal, mulai dari misalkan dia perencanaan, mulai dari tender, lelang, sampai dengan pengerjaan dan juga serah terima. Nah, apa yang kita dampingi? Dan kita dampingi ini adalah terkait dengan administrasinya. Administrasinya ini kan terkait dengan hukum administrasi dan juga hukum keperdataan. Nah, itulah yang kita bisa dampingi dalam hal ini adalah ancaman gangguan hambatannya, AGHT-nya. Nah, dalam AGHT itulah kita memberikan masukan, harusnya jangan seperti ini, jangan seperti ini. Karena Intel itu pada prinsipnya adalah tugasnya preventif, bukan istilahnya langsung menghakimi, itu salah dan sebagainya. Tapi tugasnya adalah supaya dampak negatif kalau kamu melakukan itu kita bisa tanggulangi atau kita bisa hindari dalam proses pendampingan proyek strategis daerah, seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi mirip-mirip Datun tapi rupanya lebih lagi ya. Iya, karena tadi kan perannya PPS, spesifik. proyek strategis daerah, PSD lah, seperti itu. Jadi yang strategis ini kriterianya itu tadi mungkin terkait dengan nominal proyeknya, pekerjaannya, dan juga yang kedua adalah proyek-proyek yang langsung mengena ke hajat hidup masyarakat, seperti itu. Di Banyuasin sudah ada nih Kak? Yang didampingi. Untuk sementara ini kami masih proses menanyakan kepada ini karena kami punya tusi itu dan kami menawarkan sebagai APH apa yang bisa kami berikan. Dalam hal ini kami punya tusi PPS atau PPD, proyek strategis PSD. Nah, mana proyek-proyek yang mungkin AGHT-nya besar dan juga mungkin nominalnya besar dan nantinya mungkin punya kemungkinan untuk penyelewengan anggaran. Nah, itu yang kami masih koordinasikan, tanyakan, dan juga yang pastinya untuk membantu proses pembangunan di Banyuasin. Oke, karena memang apalagi kita sekarang berada di efisiensi anggaran ya kayak untuk PSD ini berarti sangat-sangat dipilah-pilih dan juga jangan sampai udah PSD pembangunan sedikit, proyeknya sedikit disalahgunakan juga ya itu kan, itu yang harus menjadi concern utama kita ya. Nah sekarang tadi kan kakak abang sempat mention bahwa kita fokus juga di memberikan literasi, edukasi kepada masyarakat bahwa ini loh hukum nggak boleh ini, apa yang akibatnya dan lain-lain. Terus juga kita ada program Jaksa Masuk Sekolah dan lain-lain itu ya Kak ya. Nah itu kan akan terus berjalan Kak. Nanti kita akan bahas lagi program-program apa yang dalam waktu dekat akan dijalankan di Kejaksaan Negeri Banyuasin. Ya, kita akan kembali di segmen berikutnya Mang Cek. Jangan kemana-mana, tetap di Jaksa Menyapa. Ya, terima kasih Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV, Anda masih menyaksikan Jaksa Menyapa, sebuah ruang dialog mengenai hukum. Kita terus membahas dan juga memberikan informasi, literasi, dan edukasi dari narasumber yang memang kompeten di bidangnya, para jaksa di Sumatera Selatan.
Betul sekali, sesuai dengan slogan yang kita tahu, kenali hukum dan jauhi hukuman. Dan tentunya ini banyak sekali program-program dari insan-insan Adiaksa di wilayah hukum Banyuasin tentunya untuk terus memberikan literasi, edukasi kepada masyarakat, kepada adik-adik bahwa bahayanya apabila kita terjerat dengan hukum, narkoba, dan lain sebagainya. Tapi ada program khusus nih dari Kejaksaan Negeri Banyuasin tentang untuk mengedukasi literasi secara masif ya Kak ya, tentang bahaya hukuman ini. Gimana Kak? Iya, kita punya program yang namanya tadi dari 2 tupoksi khusus tadi, utama tadi, yaitu terkait dengan turunannya adalah penyuluhan dan sosialisasi hukum. Nah, tadi mungkin di sesi Pak Kajari ya sudah disampaikan, kita ada namanya jaksa masuk sekolah, jaksa masuk pesantren, jaksa masuk perusahaan. Bahkan itu adalah upaya kita untuk melakukan tindakan preventif dan juga yang merupakan tupoksi intelijen, di mana kita harus mensosialisasikan hukum itu sendiri. Karena masyarakat Banyuasin karena mungkin luasnya itu tadi ya, jadi harus kita lebih intensif dalam memberikan masukan-masukan, memberikan pembelajaran-pembelajaran terkait dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Khususnya juga terkait dengan adik-adik kita ya, adik-adik kita baik dari SMP maupun SMA yang mereka dari segi umur itu masih labil dan juga memiliki kemungkinan untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan di usianya mereka yang akibatnya nanti bisa menghambat masa depan. Jadi itu yang kita lakukan dan sudah berjalan. Kurang lebih kalau tahun ini kami sudah melakukan 4 kali jaksa masuk sekolah. Oke, nah apa biasanya yang digaungkan ketika masuk ke anak-anak SMP, SMA? Ketika ini kita tahu Kak, di Sumatera Selatan, Palembang, Banyuasin, dan lain-lain, cukup banyak kasus-kasus yang melibatkan anak-anak yang masih di bawah umur. Betul. Dan beberapa itu makan korban justru. Iya. Nah, apa yang coba nilai-nilai yang kita coba tanamkan ke mereka Kak? Yang pertama, kita dapat informasi dari perkara yang sedang ditangani pidana umum tuh paling banyak itu narkoba atau narkotika. Nah, kurang lebih totalnya itu di tahun 2024 saja ada 100 di Banyuasin ya. Itu totalnya penyalahgunaan narkoba ataupun penggunaan narkoba itu 117 perkara. Wow. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus memberikan edukasi lebih terkait dengan penggunaan narkoba atau narkotika ini. Sehingga anak-anak itu bisa menjauhi lah, terutama ya, narkoba ini karena dampaknya sangat luar biasa, tidak hanya kepada pribadi tetapi juga tadi nantinya dengan kita pakai narkoba udah ketergantungan, selanjutnya dengan ketergantungan itu kita harus punya uang untuk membelinya, dan dengan kita mungkin anak-anak itu mungkin bisa awalnya mencuri di rumah, nanti mungkin di rumah tidak ada uang dia bisa mencuri di luar dan sebagainya, dan itu merupakan tindak pidana dampak dari narkoba tadi. Jadi itu yang kita lebih exposure ya, lebih kita kuatkan dalam proses penegakan hukum dalam kaitannya ini JMS. Seperti itu, Bang. Oke, luar biasa. Jadi memang ini juga mungkin peran dari orang tua juga sangat sentral pastinya Bang Jeffrey. Mungkin ada sedikit pesan orang tua. Iya. Pada prinsipnya kami juga menyadari, karena saya juga orang tua juga ya. Karena memang anak sekolah itu kurang lebih 12 jam itu di sekolah ya. 12 jam itu di sekolah dan banyak berinteraksi dengan teman-temannya. Yeah. Mungkin itulah kekurangan daripada orang tua untuk mengawasi anak-anaknya. Nah, oleh karena itu mungkin yang pertama itu orang tua lebih teliti bagaimana memeriksa, mengamati anaknya, apakah ada perubahan kelakuan dan lain sebagainya. Itu merupakan tanda-tanda awal bagaimana pergaulannya di luar. Tapi kalau dia posisi dengan adanya perubahan itu orang tua itu harus lebih aktif dan menanyakan dan lebih protektif ya, terutama dengan proses pergaulannya, dengan siapa dia berteman dan sebagainya, sehingga potensi-potensi dia untuk melakukan itu atau berkenalan dengan barang itu bisa dikurangi seperti itu. Baik. Nah, sesuai dengan nama band ini Kak, Triad ya, kita kan harus memberikan data yang cepat, tepat, dan akurat. Bidang intelijen berkolaborasi dengan bidang Pitsus, pasti data-data yang dibutuhkan oleh dari bidang intelijen ke bidang Pitsus itu sangat-sangat berguna. Apalagi sekarang itu kan kita sudah tahu banyak sekali seperti episode kemarin
bahwa masyarakat dari Banyuasin ini cukup masif nih untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan Pitsus ya Kak ya. Nah bagaimana tuh Kakak mendalami dari laporan-laporan tersebut sampai kita, oh berarti ini benar-benar laporan yang harus kita eksekusi, harus naik ke penyelidikan dan lain sebagainya. Apalagi kan kita sekarang sudah ada span lapor, terus itu juga mungkin dari surat kaleng, mungkin dari whistleblower dan lain-lain, Pak. Iya, untuk memberikan informasi yang valid kepada misalkan tadi ya, khususnya korupsi ya, yang nantinya akan ditangani oleh bidang atau seksi tindak pidana khusus, kita pastinya akan turun ke lapangan dulu untuk cek dan recheck apakah benar sih laporan itu, karena memang kita juga harus melihat tidak semua laporan itu bisa ditindaklanjuti. Apakah itu memang bentuk daripada balas dendam dan sebagainya, itu juga harus kita antisipasi. Apa yang kita lakukan itu tadi, kita turun ke lapangan. Contohnya terkait dengan laporan desa, kita akan turun ke lapangan. Karena itu tadi tugas yang 3 tadi, 1 kita sudah tidak boleh melakukan penyelidikan, tidak boleh memanggil orang dan sebagainya. Oleh karena itu, ya itu tadi kita harus menggalang, turun ke lapangan, tidak hanya ke desa, mungkin juga ke tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui dan lain sebagainya untuk mendapatkan informasi sehingga informasi itu valid dan nantinya laporan atau pengaduan itu bisa ditindaklanjuti oleh Pitsus. Gitu. Iya betul. Sekarang sudah banyak Kak informasi-informasi dari span lapor atau mungkin dari pengaduan masyarakat yang sekarang kita lagi tindak lanjuti? Ya, sementara ini sudah banyak. Bahkan sampai hari ini pun di kantor itu ada demonstrasi. Oke. Wow. Dan nanti di hari Rabu juga ada demonstrasi. Demonstrasinya itu tadi menyampaikan aspirasinya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menurut masyarakat itu proyek-proyek yang tidak benar lah seperti itu. Apa aspirasi yang disampaikan Kak? Ada yang terkait dengan dinas PU, ada juga terkait dengan penggunaan dana desa dan lain sebagainya. Nah itu nanti kita akan tampung ya pastinya, dan juga nanti seperti saya sampaikan tadi, kita harus mencarikan informasi yang menindaklanjuti itu dengan ke lapangan. Kita lihat dulu dokumennya dan lain sebagainya, baru kita sampaikan kepada pimpinan apakah memang ini bisa ditindaklanjuti atau tidak, dan juga kita sampaikan kepada si pengadu kalau memang mereka menanyakan kembali terkait dengan aduan itu, sehingga timbullah kepastian hukum itu tadi dan tidak bahasanya itu wah lapor-lapor baik tidak ada tindak lanjut, jangan sampai ada hal seperti itu di Kejari Banyuasin. Baik, Bang Jeffrey, kalau bidang intelijen ini kan pasti penuh dengan data-data, rahasia-rahasia pastinya. Nah, bagaimana seorang kasih intel ini mencegah yang namanya bocor halus nih? Terutama mungkin data-data penting dan lain. Iya, yang pertama kita sudah diberikan oleh negara. Yang pertama dengan komputer atau PC yang memang khusus untuk menyimpan data-data atau informasi yang kita dapatkan berupa data-data digital. Nah, siapa yang mengetahui tentang paspor dan sebagainya atau penyimpanannya itu hanya saya dan kasubsi saya. Jadi tidak sembarangan orang lain bisa menggunakan PC atau komputer yang diberikan oleh negara itu untuk menyimpan data-datanya. Seperti itu. Jadi langkah-langkahnya ya yang bisa saya lakukan seperti itu dan ditempatkan di tempat yang orang juga tidak tahu gitu. Dan tim yang solid juga pastinya. Tim yang solid yang pastinya. Jadi kita intel itu harus intelnya solid dulu. Kalau intelnya udah nggak solid ya sama aja. Nanti kita ngobrol dan lain sebagainya, ternyata disampaikan keluar. Padahal itu belum tentu kebenaran kan. Informasi itu kan juga harus kita pastikan dulu benar atau tidak. Kita olah dulu. Betul. Kita sandingkan dulu dengan informasi dari pihak yang lainnya. Iya. Terutama mungkin kalau kayak mau OTT, ya, kan pastinya bukannya tiba-tiba pas di OTT nggak ada orang ya. Iya. Oh, itu bocor halus. Bocor halus. Betul, Ya kan? betul. Tapi kan Kak, berbagi informasi itu baik Kak. Kalau sudah pasti ya, karena gini, informasi kalau sudah valid dan sudah selesai kita olah sebagai tugas intelijen itu boleh. Dan itu nantinya dan sudah dikonfirmasi. Tapi kalau memang informasi itu masih dalam bentuk bahan, itu belum bisa kita sampaikan. Karena sering Kak, kalau ASI ini memang informasi yang dalam bentuk bahan gosip, bahan gibah, nah itu dia banyak. Itu jadi makanya bagus ya informasi. Biar bisa ditambah ya. Ya, luar biasa. Jadi 2025 target dari bidang intelijen apa sih Kak Bang Jeffrey? Ya yang pertama yang pastinya itu terkait dengan pengurangannya laporan pengaduan ya, karena pengaduan itu berulang dan sebagainya, dan orang-orangnya yang diadukan itu saja, itu merupakan
target saya pribadi. Terus yang kedua, salah satu tugas Intel itu adalah memberikan edukasi. Edukasi banyak seperti JMS dan sebagainya saya sampaikan. Tapi dengan kemajuan zaman, target saya tuh saya ingin punya program yang namanya Jaksa Mengedukasi. Jaksa. Jadi ini mungkin melalui media televisi, saya juga ingin menggunakan media sosial Kejari Banyuasin untuk lebih interaktif. Karena jangan kaku-kaku banget kan gitu kan. Contohnya membuat seperti mini sinetron, mini story yang terkait dengan bagaimana kalau kamu melakukan KDRT nggak boleh, ini pasal dan sebagainya, itu kami kemas. Saya ingin ada satu kemasan dalam bentuk video pendek, nantinya bisa diakses masyarakat dan gampang untuk masuk ke dalam mindset atau memorinya si masyarakat dengan menggunakan bahasa daerah mungkin, dan nantinya digabung dengan peraturan perundang-undangan yang tidak boleh dilakukan seperti itu. Wow, mengedukasi dengan cara baru ya Kak ya. Namanya itu Jamet. Apa tuh, Kak? Jamet. Jaksa Mengedukasi. Oh, oke. Itu target dalam waktu tahun ini lah. Harus bisa Jamet. berjalan gitu. Jamet, Jamet. Jaksa Mengedukasi. Iya. Karena seiring berubahnya zaman, berkembangnya teknologi dan lain-lain, pastinya juga cara mengedukasi juga berubah ya. Makanya, Betul, harus. nah ini yang mungkin diharapkan oleh Bapak Kajari di episode sebelumnya, bahwa memang jaksa itu harus mampu untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada, untuk terus mengupgrade skill-nya, pastinya juga luar biasa. Nah mungkin terakhir Bang Jeffrey, pesan-pesannya nih kepada masyarakat Banyuasin dari seorang Kasih Intel, silakan. Ya, yang pertama saya mengucapkan kula nuwun gitu ya. Saya masih baru di Banyuasin, mungkin mudah-mudahan saya sebagai Kasih Intel bisa diterima. Yang pertama di tanah Banyuasin, tanah sedulang setudung ya. Dan juga selanjutnya kenali hukum, jauhi hukuman, itu tadi. Mudah-mudahan intelijen bisa memberikan manfaat, memberikan terasa sampai datang di masyarakat, dan juga nantinya kami bisa lebih hadir di masyarakat, baik dalam proses pembangunan maupun dalam proses edukasi, preventif, dan sebagainya. Dan untuk masyarakat, jangan pernah takut, jangan pernah ragu apabila ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, ada satu hal yang ingin diadukan, kami siap menerima dan kami siap menjawab untuk bersama-sama membangun tanah sedulang setudung Kabupaten Banyuasin. Seperti itu. Biasa, dan juga kita doakan untuk program-program ke depan Kak, sukses. Amin. Dan juga bisa diterima masyarakat, bisa sesuai dengan harapan ya, bisa mengedukasi masyarakat dengan cara-cara yang baru. Dan tentunya itulah tadi langkah-langkah dari Kejaksaan Negeri Banyuasin, pemirsa, yang berkomitmen untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan dan menciptakan masyarakat yang sadar hukum di bumi sedulang setudung. Jangan lupa terus saksikan Jaksa Menyapa hanya di PAL TV. Memang punya kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Hagi KND. Dan saya Asia Remanda. Sampai jumpa.